Gue sih pengen belajar bahasa Inggris dan pengen banget bisa bahasa Inggris. Tapi belajar bahasa Inggris kok ngebosanin banget sih? Apakah kalian bagian dari video tersebut? Tonton video ini sampai selesai dan kalian tidak akan merasa belajar bahasa Inggris itu membosankan lagi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel again with me Dorsi Desongfa. How are you today? Trust me guys, I have felt the same like you before. Sebelumnya saya tidak tahu bahasa Inggris itu, bahkan bahasa Inggris saya itu tamat SMA adalah 0 besar. On this video, I'm going to tell you my story. Ketika bahasa Inggris saya itu 0 besar dan saya akhirnya keterima di salah satu universitas terbaik di Australia, Monash University. Tonton video sampai selesai. Pertama dalam belajar bahasa Inggris yang pertama menurut aku adalah set your goal. Bikin goals kalian. Bikin tujuan kalian belajar bahasa Inggris itu apa? Apa motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris? Ini sangat membantu guys, terutama untuk tetap memotivasi kalian dalam belajar. Oke, I will share you a story. Apa perbedaan mempunyai goals dan tidak mempunyai goals, mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan. Ini berdasarkan pengalaman dan cerita saya pribadi ya guys. Pada saat awal saya masuk kuliah S1, jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat, saya tidak mempunyai goals. Tapi guys, pada akhir semester 3 itu saya menemukan sebuah mimpi. Nah, saya menemukan sebuah mimpi di mana mimpi ini menjadi goal saya pada saat itu. Salah satu mimpi saya adalah saya ingin melanjutkan S2 ke luar negeri because I was really interested to live in abroad. Pengen tahu gimana sih hidup di luar negeri. Lihat foto-foto teman senior yang udah ke luar negeri kok keren banget gitu ya. Akhirnya saya punya goal, saya harus mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, pada saat itu guys, saya langsung berubah gaya belajarnya. Saya punya motivasi dan saya punya kekuatan dan otomatis dong saya lebih rajin dan because I have a goals to achieve. Karena saya punya goals yang harus saya capai. So finally, my goal was achieved. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan dengan kita mempunyai goals dan dengan kita tidak mempunyai goals. Now, sekarang kalian harus membuat goals kalian. What are your goals? Pengen jadi dosen? Pengen bekerja di perusahaan internasional? Pengen kuliah di luar negeri? Pengen tinggal atau bekerja di luar negeri? Everything is possible. Make your own. Itulah yang sudah saya lakukan teman-teman. Sekarang trik yang kedua. Trik yang kedua adalah temui gaya belajar kalian. Nah, di sini kalian harus menentukan apa hobi kalian. Kegiatan apa yang kalian sukai? Nah, misalnya nih, kalian suka menonton film. Nah, kalian bisa belajar bahasa Inggris melalui film. Kalian bisa belajar conversations, pronunciation, expressions, intonasi, percakapan, vocabulary, atau kalian suka mendengarkan lagu atau mendengarkan musik. Melalui lirik lagu, kalian bisa belajar vocabulary, pronunciation, dan kalian akan mencintai bahasa Inggris ketika kalian enjoy dengan lirik-lirik lagu dari bahasa Inggris. Yang ketiga, mungkin kalian suka main games, ya. Teman-teman yang suka main games pasti sudah familiar dengan banyak vocabulary dari bahasa Inggris. Contohnya nih, fire, catch them, shoot, play, pause. Atau teman-teman, kalian juga bisa melalui gaming itu, kalian bisa chatting atau berdialog dengan native speaker, yaitu gamer dari negara Inggris misalnya, atau negara Amerika atau Australia. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, kalian bisa praktis di situ. Nah, itu lebih efektif dan pastinya kalian akan
lebih cepat belajar dari sana. Kenapa? Karena kalian menyukai kegiatan itu. Atau kalian menyukai membaca, kalian hobi membaca cerita atau dongeng atau short story, apapun itu. Nah, itu sangat membantu. Pastinya kalian akan lebih cepat bisa bahasa Inggris ketika kalian menyukai kegiatan belajar bahasa Inggrisnya. Sekarang, temukan kegiatan apa yang kalian sukai dan belajar bahasa Inggris dari situ. Trik yang ketiga adalah be happy and fall in love with English. Kalian harus bahagia, kalian harus mencintai bahasa Inggris harus ada dalam hati kalian. Where should we start to learn English? Dari mana kita harus belajar bahasa Inggris? Banyak yang mengatakan belajar bahasa Inggris mulai dari grammar. It's no. Atau mendengarkan percakapan, bukan juga. Atau membaca buku, bukan. Mulailah dari vocabulary. Apa vocabulary, teman-teman? Karena apa yang akan kita bicarakan ketika kita tidak tahu bahasa Inggris, sebuah benda. Oke, kita belajar dari pengalaman kita waktu bayi. Waktu bayi, yang pertama kita pelajari adalah kata. Contohnya, makan, mama, pergi, minum, tidur, papa. Usaha bayi, saat belajar berbicara waktu bayi, kita tidak berbicara seperti, mama, saya tidak suka makan wortel. Bukan seperti itu kan? Tapi kita, wortel enggak, mama makan, mama susu. Kita tidak langsung berbicara, mama saya haus pengen minum susu. Tidak seperti itu kan? Like English kita juga seperti itu. Mom, milk, mom hungry now. Bukan, mom I'm so hungry, can I have some food? Kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau yang familiar yang ada di sekitaran teman-teman. Nah, pelajari kata-kata itu. Kita belajar vocabulary, tapi kita berusaha untuk menggunakan vocabulary tersebut. Kalau misalnya kita tidak punya teman di rumah atau di sekolah yang bisa kita ajak untuk praktis, nah kita bisa praktis dengan diri kita sendiri. Dalam hati misalnya kita berbicara, okay, I want eat, misalnya gitu. Okay, I am go. Nggak apa-apa, salah-salah dulu, nggak apa-apa. Ketika teman-teman sudah punya kata-kata bahasa Inggris, tentu teman-teman ingin mengucapkannya dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, disitulah kita belajar grammar. Oh, ternyata untuk menggabungkan kalimat ini saya butuhnya grammar yang ini. Ternyata untuk menggabungkan kalimat ini, ternyata seperti ini yang benarnya. Misalnya, okay, tonight I'm going to do my homework and then I will finish it. Langkah yang ketiga, ketika teman-teman sudah mulai tahu grammar, sudah banyak kata-kata yang teman-teman untuk menjadikan bahasa Inggris teman-teman lebih baik lagi, perbanyaklah membaca. Membaca informasi-informasi yang berkaitan atau yang up to date, itu sangat membantu. Tidak hanya bahasa Inggris kalian yang akan berkembang, tetapi ide kalian juga akan berkembang. Ketika kalian bahasa Inggrisnya sudah bagus, vocabulary-nya sudah banyak, grammar-nya sudah hampir sempurna, tapi kalian tidak mempunyai ide, what will you say? What will you express? Apa yang akan kalian bilang? Idenya tidak ada. Terakhir, untuk menjadikan kalian terlihat smart, intelligent, tidak hanya berbahasa Inggris, tetapi yang kalian bahasa Inggriskan itu juga masuk akal dan informatif bagi pendengar kalian. Oke, yang terakhir adalah practice, because practice makes perfect. Oke guys, itulah tips belajar bahasa Inggris. Bagi kalian yang masih bingung, where should I start? Dimana kita harus mulai belajar, ikuti tips dari saya tadi. Thank you for watching and bye-bye.